Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omerion Khere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Platon Market Update. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Sell Before May and Go Away, di mana kita akan melihat bersama-sama apakah sekarang saat yang tepat untuk menjual saham atau kita sebaiknya menunggu hingga bulan Mei saja. Nah, saya yakin Anda pasti pernah dengar ungkapan yang mengatakan sell in May and go away. Jadi kenapa saya memberikan judul untuk presentasi ini sell before May and go away? Nah, ada alasan tertentu kenapa saya bilang demikian, karena saya pikir bursa akan turun sebelum bulan Mei, di mana biasanya kita melihat periode yang paling jelek untuk bursa di antara Mei sampai dengan bulan Oktober. Tapi sekarang saya melihat dengan teknikal yang agak memuncak dan juga fundamental yang tidak begitu mendukung pergerakan bursa pada saat ini, saya rasa cenderung kalau mau ambil aman, lebih baik kalau kita misalnya jual pada saat ini saja atau tetap hati-hati sekali. Nah, kita melihat juga gambar ini sebetulnya memberikan suatu gambaran yang jelas pada saat ini apa yang terjadi di bursa, di mana kita melihat secara fundamental bursa seharusnya turun, tetapi secara teknikal dalam jangka pendek kita melihat bahwa uptrend atau tren naik itu masih berlangsung terus. Lagi pula juga ada precious metals atau logam mulia juga yang menunjukkan bahwa uncertainty atau ketidakpastian di pasar masih cenderung tinggi. Oleh karena itu juga kita perlu hati-hati sekali. Nah, kenapa sebetulnya bursa itu bisa naik kembali, bisa rebound sejak bulan Februari? Nah, kita melihat ada alasan tertentu. Kita melihat bahwa Swedia misalnya, juga Selandia Baru, lalu juga ada ECB, Eropa, dan juga Norwegia yang memangkas suku bunga. Ini tentunya memberikan harapan kepada pelaku pasar di bursa saham bahwa likuiditasnya akan kembali meningkat. Lalu ada juga PBOC atau Bank Sentral di China yang juga injek uang dalam sistem perbankan yang juga ikut mendorong bursa naik. Dan terakhirnya kita melihat ada The Fed atau Bank Sentral di Amerika Serikat yang juga sebetulnya mengatakan, wow, kita tadi mau menaikkan suku bunga mungkin 4 kali tahun ini, tapi sekarang kelihatannya sesuai dengan kondisi perekonomian yang agak memburuk, kita mungkin saja akan menaikkannya 2 kali. Menurut saya itu pun akan cenderung sulit untuk dilakukan seiring dengan perekonomian yang memburuk di Amerika Serikat itu sendiri. Nah, lalu alasan kedua kenapa bursa itu bisa naik di tengah pelambatan perekonomian, kita melihat buyback yang dilakukan sama perusahaan itu makin meningkat belakangan ini. Buyback itu membeli saham kembali. Nah, mungkin saya pernah dulu menjelaskan mekanismenya. Kalau misalnya perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri, artinya saham yang beredar di bursa saham itu akan berkurang, dan oleh karena itu pendapatan per saham seharusnya ceteris paribus itu naik meskipun misalnya penjualannya tetap sama. Nah, itu sebetulnya boleh disebut financial engineering, mempercantik laporan laba ruginya karena secara fundamental pada dasarnya tidak ada perubahan sama sekali di perusahaannya. Nah, kita melihat korelasi di antara jumlah buyback yang dilakukan oleh perusahaan yang digambarkan dengan garis merah di sini dan S&P 500 atau bursa saham di Amerika Serikat itu cukup besar kita melihatnya. Di mana makin banyak saham yang dibeli kembali oleh perusahaannya, makin juga bursa itu naik. Dan jangan salah, jumlahnya sungguh fantastis menurut saya, di mana sejak 2010 perusahaan sudah membeli kembali sahamnya senilai 2,1 triliun US dollar, atau kalau misalnya dalam rupiah itu lebih dari 25 kuadriliun rupiah. Bayangkan saja, itu jumlah yang sungguh luar biasa banyaknya. Masalahnya adalah
bahwa kalau kita misalnya membeli saham kembali dengan uang tunai yang ada di neraca, itu sama sekali tidak masalah. Namun kalau kita melihat perusahaan di Amerika Serikat, mereka membeli saham kembali dengan menghutang. Ya, mereka misalnya pergi ke bank, mereka ambil utangnya atau juga misalnya menerbitkan obligasi. Nah, kita melihat oleh karena itu, garis merah di sini menggambarkan hutang bersihnya. Artinya kita mengambil hutangnya yang ada di neracanya, dipangkas dengan uang tunainya, kita punya utang bersihnya. Dan kita melihat ini sungguh perkembangan yang sangat tidak baik untuk perusahaan di Amerika Serikat, di mana utang bersihnya makin naik ketimbang EBITDA atau pendapatan perusahaan sebelum memperhitungkan pajak, suku bunga, depresiasi, dan amortisasi. So, gap di sini atau diskrepansi di sini di antara utang bersih dan pendapatan perusahaan boleh dikatakan itu makin besar dan makin bahaya. Ya, karena nanti pada akhirnya utang bersih ini yang makin naik akan menyebabkan neracanya itu hancur. Kedua juga kita melihat kebijakan ini yang dilakukan sama perusahaan di Amerika Serikat sungguh tidak bijaksana menurut saya, karena selain mereka menghutang untuk membeli saham kembali, mereka juga melakukan buyback ketika saham itu cenderung overvalued atau mahal sekali. Kenapa demikian itu tidak bagus? Karena kalau misalnya harga saham nanti ke depannya turun, artinya mereka akan menderita kerugian. Lain misalnya dengan Indonesia, saya melihat perusahaan di Indonesia jauh lebih bijaksana karena mereka tidak menghutang kalau membeli saham kembali dan mereka cenderung juga melakukan buyback kalau harga sahamnya murah. So ini could be a problem in the future for American companies. Nah, lalu kita melihat dengan begitu banyak pelonggaran moneter yang dilakukan oleh bank sentral, baik itu dengan injek uang ke sistem perbankan ataupun juga dengan membeli saham kembali, kita melihat bahwa perbedaan di antara S&P 500 atau pergerakan bursa sahamnya dan juga forward earnings dari perusahaan-perusahaan atau pendapatan yang diekspektasi ke depannya itu kembali melebar pada saat ini. Ya, kita melihat ada sell off yang dilakukan sampai dengan awal Februari, tapi sekarang kembali naiknya. Tapi kita melihat pendapatan perusahaan yang diekspektasi ke depannya tidak ikut naik. Apalagi kita melihat di sini bahwa sudah 3 kuartal berturut-turut pendapatan perusahaan itu turun dan ekspektasi untuk kuartal pertama tahun ini pun sangat buruk, bahkan itu paling buruk sejak 2009. Nah, kita tahu bersama apa yang terjadi di tahun 2009. Ada global financial crisis di mana bursa itu anjlok di seluruh dunia, tidak hanya di Amerika Serikat, tapi juga Asia, Amerika Latin, dan sebagainya. So, oleh karena itu juga pada saat ini dengan estimasi penurunan pendapatan perusahaan, saya pikir bursa itu sudah sangat dekat atau bahkan sudah mencapai puncaknya. Ditambah lagi kita melihat juga dengan estimasi GDP yang cenderung akan turun lagi. Kita melihat di sini Maret 2028 estimasinya adalah 0,6%. Nah, ternyata estimasi yang terakhir lagi yang keluar April tanggal 5 adalah 0,4%. So, kita melihat ini makin buruk, makin hari makin ke depannya kita melihat makin buruknya. Oleh karena itu juga saya pikir jangan-jangan kita segera akan memasuki resesi di Amerika Serikat. Nah, kita melihat secara teknikal pun, ini sebetulnya bursa menggambarkan downtrend, di mana kita punya lower highs dan juga lower lows. Dan itu sebetulnya definisinya dari downtrend. Kita melihat misalnya di sini, high-nya yang tercapai bulan Mei itu di 2134. Lalu kita punya high yang lebih rendah di 2116. Lalu kemarin juga kita mencapai high yang lebih rendah lagi di 2075. So we have lower highs pada saat ini. Sudah 2 kali ya. Lalu kita melihat juga lower lows di mana low-nya di sekitar September 2015 di 1867. Lalu kemarin
di sekitar awal Februari kita 18.10. So ini memang masih menunjukkan downtrend sekali lagi. Dan kalau saya melihat Elliott Wave juga ini sangat menarik. Kita melihat ini kemungkinan besar wave satu besar. Lalu kita naik sampai sekitar November membentuk wave 2 besarnya. Dan sekarang kita sedang berada menurut saya di wave 3 besar. Di mana dalam 3 besar juga akan ada 5 subwave. Nah, di sini kemungkinan besar subwave 1, lalu kita naik membentuk lower high subwave 2, dan nanti yang akan datang seharusnya subwave 3 dari wave 3 besarnya. Oleh karena itu juga penurunan yang ada di ambang pintunya seharusnya paling besar. So be very careful, apalagi kalau level yang terendah di sini di sekitar 18.10 itu pecah, itu akan menunjukkan bahwa downtrendnya akan makin mengakselerasi ke bawah. Nah, sekali lagi juga kita melihat di chart ini bahwa downtrendnya sudah lama mulai terbentuk, di mana resistance ini belum berhasil dipecahkan. Bahkan kemarin juga ketika kita naik sampai 2075, kita masih berada di bawah resistance yang terbentuk di sini. Lalu kita melihat juga, baik itu di Williams atau di MACD, kita melihat kita sangat-sangat overbought pada saat ini. Dan ada data yang sangat menarik lagi, di mana kita melihat ketika kemarin itu naik dari September sampai sekitar November, volume itu cenderung datar. Namun sekarang kita melihat sejak naik awal Februari sampai kemarin, akhir Maret, awal April, kita melihat bahwa volume itu cenderung turun. Which is not a good sign, itu bukan tanda yang baik, karena seharusnya kalau uptrend, bursa naik, volumenya juga harus ikut naik. Nah, kalau misalnya sebaliknya ada rebound, di mana volume turun, itu biasa menunjukkan bahwa uptrendnya itu cenderung semu, di mana hanya bursa itu naik karena tidak ada banyak orang yang mau menjualnya, bukan karena begitu banyak orang yang mau membelinya. Nah, lalu ini pola harga ini sangat-sangat menarik menurut saya, di mana pola berulang-ulang, ya, baik itu di puncaknya yang tercapai sekitar tahun 2000, puncaknya tahun 2007, dan puncaknya sekarang awal 2016, di mana kita melihat candlestick yang terbentuk itu namanya hanging man. Nah, namanya juga hanging man, itu bukan tanda yang baik, karena hanging man kalau kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu orang yang menggantung diri. Artinya membunuh diri. Ya, so kalau kita melihat tanda seperti ini di bursa, itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar kita sangat-sangat dekat dengan puncaknya. Dan kalau kita melihat ke belakangnya, setelah puncaknya tercapai akhir tahun 2007, kita melihat apa yang terjadi selama 6 kuartal berturut-turut bursa turun. Nah, apakah ini akan terjadi lagi? I do not know, saya tidak tahu dengan pasti. Tapi menurut saya, ada kemungkinan yang cukup besar bahwa ini akan mengulang diri. Nah, lalu kalau kita misalnya memecahkan support yang tadi saya tunjukkan, yang sangat penting di sekitar 1800, target berikutnya untuk S&P 500 adalah setidaknya 1575 yang merupakan Fibonacci retracement dari kenaikan awal 2009 sampai kemarin puncaknya di sekitar Mei 2015. Ya, lalu juga kita melihat double top yang terbentuk di sekitar tahun 2000 dan 2007 juga berada di sekitar level itu. So, kalau 1800 pecah, kita kemungkinan besar akan ke 1575 yang sekitar 25% di bawah level sekarang. So, penurunannya bisa cukup dahsyat sekali lagi. Nah, tidak hanya bursa di Amerika Serikat akan anjlok, tetapi juga Nikkei. Ini kandidat utama menurut saya di Asia untuk turun cukup banyak. Kenapa demikian? Karena kita melihat terbentuk semacam pola head and shoulders, di mana di sini left shoulder, lalu kita punya kepala di sini dan bahu kanan di sini. Dan karena neckline atau garis leher kemarin sudah pecah di 16.500, ini tanda yang sungguh buruk. Sekarang juga kalau kita melihat bursa di Jepang, diperdagangkan di level sekitar 15.700-an ketika video ini dibuat, berarti kita sudah di bawah neckline-nya. Mungkin saja dia bisa naik lagi sampai 16.500 untuk uji coba aja level itu.
Namun targetnya ke bawah, kita bisa melihat di chart ini, adalah sekitar 12.000. So, target dari head and shoulders pattern di sini adalah sekali lagi 12.000. Itu target pertama. Namun kalau kita melihat lebih jauh ke bawahnya, bukan tidak mungkin kalau misalnya bursa di Amerika Serikat anjlok, kita bisa turun lebih lanjut lagi sampai 8 hingga 9.000. So, be very careful kalau Anda berinvestasi di indeks saham, baik itu di Amerika Serikat maupun Asia, downside-nya menurut saya masih cukup besar ke depan. Lalu, sebagai konklusi kesimpulan, saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan kutipan dari Jim Quinn via The Burning Platform. Dia mengatakan sesuatu yang sangat menarik menurut saya, di mana penurunan yang kita melihat kemarin, the global financial crisis tahun 2008-2009, menurut dia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang kita akan melihat ke depannya. Kenapa demikian? Karena sekarang kita punya beberapa gelembung atau bubble yang akan pecah pada saat yang sama. So right now, kita punya gelembung di pasar obligasi, juga di bursa saham, juga di pasar perumahan, juga di commercial real estate market atau misalnya gedung perkantoran, mall, dan sebagainya. Dan juga terakhir, ini sangat penting juga, bubble in central banker confidence atau kepercayaan terhadap bank sentral, di mana semua pelaku pasar mengatakan, oh kita tidak usah takut karena kita punya backup dari bank sentral. Mereka akan menyelamatkan kita kok. Jadi setiap kali ada penurunan di bursa saham, pelaku pasar mengharapkan intervensi dari bank sentral. Tapi suatu saat, meskipun mereka intervensi, itu tidak akan bisa membantu bursa lagi karena ekonomi memburuk dan juga pendapatan perusahaan turun secara terus-menerus. Jadi untuk merangkum kembali, saya rasa bahwa strategi yang paling tepat di saham individual maupun di indeks saham adalah sell on strength, di mana kita menjual setiap saat ada reboundnya. Kenapa demikian? Karena tadi kita melihat bahwa secara fundamental maupun teknikal banyak sekali tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita sudah sangat dekat dengan puncaknya dalam jangka pendek, bahkan mungkin sudah tercapai kemarin. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.